Hai, perkenalkan nama saya Yantarista dengan NIM 21232844. I got so much. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang nusyus. Nusyus itu adalah sikap membangkang atau dari baik itu istri ataupun suami terhadap kewajibannya dalam hubungan suami istri. Nah, yang dimana juga kalau nusyus itu juga bisa diartikan sebagai perselisihan atau pertentangan gitu yang terjadi antara suami istri jika dia tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri ataupun sebagai suami. Nah, apa sih bentuk-bentuk dari nusyus itu? Bentuk-bentuk dari nusyus itu kan ada dua tadi ya, dimana ada dari nusyus istri dan juga nusyus suami. Contohnya apa? Misalnya kalau nusyus istri misalnya membangkang kepada suami, tidak menghormatinya, bersikap kasar. Terus apalagi? Misalnya kalau keluar rumah tidak minta izin kepada suami, itu adalah contoh nusyus istri kepada suaminya. Nah, yang kedua adalah nusyus suami kepada istri. Nah, contohnya dia itu minta naik gaji, enggak aku kasih, makanya dia bisa seperti itu, fitnah dan dendam sama aku langsung bilang supaya hubungan kita aman. Itu adalah bentuk dari nusyus atau contoh dari nusyus suami kepada istri. Nah, selanjutnya ketika misalnya terjadi nusyus, apa sih yang harus dilakukan gitu? Nah, ketika terjadi nusyus maka ada cara menyelesaikannya. Cara menyelesaikan nusyus adalah yang pertama memberikan nasihat. Nah, ketika suami atau istri itu mengalami atau melakukan nusyus, maka langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menasihatinya dengan baik. Yang kedua, pisah tempat tidur. Kalau misalnya kan dinasihati tidak bisa, maka bisa tempat tidur. Nah, yang ketiga adalah dengan memukulnya, tapi memukulnya itu tidak boleh meninggalkan bekas dan juga tidak. Ketika misalnya suami atau istri melakukan nusyus dan tidak bisa dinasihati dengan pisah tempat tidur, maka selanjutnya adalah dengan memukulnya. Tapi memukulnya itu adalah memukul dengan tidak meninggalkan bekas dan juga tidak bukan pada ada tempatnya juga. Misalnya jangan di pipi, baiknya memukul di sini. Terus jangan juga meninggalkan suara yang keras gitu. Nah, cara selanjutnya itu kalau misalnya memukul juga tidak bisa, maka langkah selanjutnya adalah dengan bercerai ya. Itu adalah langkah terakhirnya. Kalau misalnya kalau dipukul juga tidak bisa, maka langkah selanjutnya adalah dengan bercerai. Karena kalau misalnya dengan dipukul dan tidak bisa juga, maka langkah selanjutnya itu bercerai dan mendatangkan dua hakim, misalnya dari pihak istri ataupun suami yang membantu. Mungkin kalau misalnya masih bisa dipertahankan pernikahannya, tapi kalau tidak bisa bercerai. Nah, apa sih kalau misalnya kan kita melakukan nusyus, apa sih dampaknya gitu ya? Hubungan keluarganya tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan bisa menyebabkan perceraian. Nah, gitu. Nah, dengan kita gitu mempelajari dan tahu gitu bagaimana nusyus ini, maka kita bisa mengambil hikmah dari kita mempelajari nusyus ini. Misalnya ketika nanti kita sudah berumah tangga atau misalnya sudah nikah lah, maka janganlah kita udah tahu kan gitu bagaimana nusyus ini, bagaimana cara menyelesaikannya juga. Nah, di mana hikmah kita mempelajari nusyus ini? Yang pertama, kita bisa belajar tanggung jawab bagaimana nanti dalam rumah tangga. Terus bisa memahami apa hak dan juga kewajiban kita, baik itu sebagai suami ataupun sebagai istri. Dan juga bisa menjaga komunikasi dan juga menghormati, karena komunikasi dalam rumah tangga itu sangat penting, karena kunci dari sebuah rumah tangga itu adalah salah satunya adalah dengan komunikasi. Nah, mungkin untuk video pembelajaran kita hari ini dan untuk penjelasan saya itu cukup sekian saja. Semoga bagi teman-teman yang menontonnya bisa mengambil manfaat dari pembelajaran ini. Mungkin terima kasih, dadah. I just had to let you know you're